Bab 1849, Pil Surgawi Laut Pil. Kompas di tangan wanita itu mulai kabur saat dia terus memasang segel di atasnya. Itu akan membalikkan waktu dan mengungkapkan adegan Wang Lin berubah menjadi asap dan mengambil alih salah satu petani berjubah hijau. Pada saat ini, kelompok pembudidaya Wang Lin berada masih 10.000 kaki dari wanita itu. Kultivator Wang Lin melangkah maju dan melewati beberapa kultivator. Ketika mereka memandangnya dengan kaget, dia tiba di belakang penggarap di depan kelompok. Kultivator di depan adalah seorang pria parubaya di langkah ketiga, di sekitar Nirwana Void. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan berbalik. Mata kultivator yang dikendalikan Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan asap aneh keluar dari dahinya dan memasuki mata pria paruh baya itu. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Ketika itu terjadi, tubuh pria parubaya itu gemetar dan menunjukkan sedikit perlawanan. Namun perjuangan itu segera sirna dan tergantikan dengan ketenangan. Wanita yang menatap kompas itu juga gemetar. Kompas di tangannya mulai bergetar hebat. Saat hendak mengungkapkan apa yang telah terjadi, pria parubaya yang diambil alih oleh Wang Lin menyerang wanita yang berada 10.000 kaki jauhnya. Saya menemukan setetes cairan hitam dan saya tidak tahu apa itu. Pria parubaya itu berkata dengan suara serak sebelum terbang lebih dari 1.000 kaki. Ketika para penggarap yang duduk di sana membuka mata mereka, pria parubaya itu mengeluarkan setetes cairan hitam dan terbang ke depan. Saat tetesan cairan hitam muncul, gelombang esensi air yang kuat muncul. Saat wanita itu mendengar suara pria parubaya, dia mendongak dan melihat setetes cairan hitam. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. 10.000 cairan korupsi yang dimurnikan. Mata wanita itu penuh dengan keterkejutan. Meminjam momen keterkejutan, pria parubaya yang dikendalikan oleh Wang Lin terbang beberapa ribu kaki lagi. Dia kini hanya berjarak beberapa ribu kaki dari wanita itu. Namun, saat dia berada dalam jarak 1.000 kaki, ketiga bendera tersebut menyebabkan riak bergema dan mengeluarkan suara siulan yang keras. Di saat yang sama, kompas di tangan wanita itu dengan jelas menunjukkan pemandangan Wang Lin berubah menjadi kabut dan memasuki telinga pria parubaya. Berhenti. Hati wanita itu bergetar dan dia menjerit. Dia hendak mundur, dan pemuda dengan wajah seperti batu giok putih itu juga dipenuhi rasa takut. Esensinya, sebarkan. Saat wanita itu berteriak, pria parubaya yang dikendalikan oleh Wang Lin meraung. Tubuhnya roboh dan seuntai asap keluar dan berubah menjadi Wang Lin. Saat Wang Lin muncul, cairan hitam yang dia berikan pada wanita itu meledak. Cairan seperti tinta hitam dengan cepat menyebar, dan segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki menjadi hitam. Ratusan petani baru menyadari apa yang terjadi ketika mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tubuh mereka dengan cepat membusuk dan langsung berubah menjadi cairan hitam. Bahkan lebih dari selusin pembudidaya berjubah hijau di belakang Wang Lin tidak dapat melarikan diri dari tinta hitam tepat waktu dan semuanya mati. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari belakang Wang Lin. Boneka Yisi yang kehilangan lengan kanannya menyerbu ke arah ketiga bendera tersebut. Terdengar ledakan keras saat Yisi memecahkan salah satu bendera dan menyerang dua bendera lainnya. Semua ini terjadi saat wanita itu berkata, "Berhenti." Wang Lin melangkah maju dan mendekat dalam jarak 1.000 kaki dalam sekejap saat wanita dan pria muda itu mundur. Pemuda itu mengenali Wang Lin dan ketakutan.
Wanita itu menekankan tangan kirinya pada kompas dan hendak melaporkannya kepada yang lain. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk mereka berdua. Berhenti. Dengan satu kata, benang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia dan melilit wanita dan pria muda itu. Tubuh mereka gemetar dan dihentikan sepenuhnya oleh Wang Lin. Ketakutan pria muda itu semakin kuat dan tangan kiri wanita itu berjarak kurang dari 1 inci dari kompas tetapi membeku di udara. Wang Lin langsung mendekat dan mengambil kompas dari wanita itu. Tak ada belas kasihan di hatinya saat telapak tangan kirinya mendarat di dahi wanita itu. Tubuh wanita itu berubah menjadi kabut darah dan bahkan jiwa aslinya pun ikut runtuh. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan embusan angin meniupkan kabut darah ke arah pemuda itu. Saat kabut darah menyelimuti pemuda itu, Wang Lin mengayunkan tangannya dan ada kilatan cahaya darah. Pedang darah mengikuti dan memenggal kepala pemuda itu. Pada saat inilah juga gemuruh menggelegar dan bendera kedua dan ketiga dipatahkan oleh lengan kiri Yisi. Semua tinta hitam dalam jarak 10.000 kaki menyusut seperti orang gila kembali menjadi setetes cairan hitam di hadapan Wang Lin, dan dia menelannya kembali ke dalam tubuhnya. Semuanya berakhir, ratusan petani tewas. Wanita dan pemuda bernama Zhao juga tewas. Bahkan 3 bendera besar pun hancur. Wajah Wang Lin sedikit pucat. Dia ingin semuanya cepat selesai. Dia menyingkirkan Yisi dan menghilang ke laut. Di dalam laut, Wang Lin dengan cepat maju ke depan. Dia memegang kompas dan perasaan ilahinya mengalir ke dalam. Matanya dipenuhi garis darah saat esensi pembatasnya mengalir masuk. Dia menghapus perasaan ilahi dari kompas, menjadikannya miliknya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa melakukan ini, tapi Wang Lin memiliki esensi pembatasan, jadi dia bisa melakukannya. Dengan kompas di tangannya, dia mengendalikan batasan di atas Laut Pil. Mata Wang Lin berbinar saat dia dengan hati-hati berenang melalui Laut Pil dan dengan hati-hati melihat kompas. Dia bisa melihat bahwa di dalam Laut Pil, hanya ada 3 hingga 5 titik hijau, dan salah satunya sangat mempesona. Titik-titik hijau yang tersisa semuanya berada di atas laut. Jelas sekali tidak nyaman untuk tetap berada di dalam laut saat Void Cloud sedang menyempurnakannya. Menatap titik hijau yang mempesona, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Void Cloud, selanjutnya kamu. Wang Lin bergabung ke dalam formasi pembatasan dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tengah Laut Pil. Saat tubuhnya muncul, dia melihat laut di sekitarnya berputar, dan suara gemuruh bergema. Dia merasa seperti akan ditarik bersama laut. Melihat kompas, dia tidak jauh dari Void Cloud. Namun, Wang Lin melihat sekeliling ke laut yang sedang ditarik. Mungkin aku tidak perlu menyerahkan 30 juta jiwa Dao, Wang Lin merenung dan tidak lagi bergerak maju. Sebaliknya, dia tenggelam ke dasar laut dan menyembunyikan diri. Gelombang dahsyat sepertinya melanda Laut Pil sementara suara gemuruh terus berlanjut. 8 pusaran berputar di sepanjang tepinya, dengan pusaran ke-9 di tengah Laut Pil. Pusaran ini berputar semakin cepat. Segera, 8 pusaran berkumpul di laut dan mulai berputar dengan pusaran ke-9 sebagai pusatnya. Jauh di dalam pusaran ke-9 terdapat Void Cloud. Wajahnya agak pucat dan tangannya terus membentuk segel. Rumor mengatakan bahwa pil si terbentuk ketika Celestial Pil mendarat di sini. Namun, kenyataannya itu bukanlah pil surgawi yang lengkap, hanya setengahnya.
Mata Void Cloud berbinar dan tangan kanannya meraih kekosongan di depannya. Pil C, padatkan. Dengan keras, pusaran mulai berputar lebih cepat. Saat mereka mengembun, ukuran laut mengecil dan untaian energi surgawi menyebar. Laut pil itu seperti sebuah cekungan, dan di tengahnya ada pusaran raksasa yang menarik air. Di langit, puluhan ribu penggarap benua setan hijau melihat ke bawah. Mereka sedang menunggu Void Cloud memadatkan setengah pil surgawi untuk membuka penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Wang Lin juga bersembunyi di dalam pusaran. Dia sedang menunggu Void Cloud memadatkan pil surgawi sebelum meluncurkan serangannya. Waktu perlahan berlalu. Void Cloud tidak bisa mengamati sekelilingnya. Sama sekali. Puluhan ribu penggarap di langit semuanya memusatkan perhatian mereka pada Void Cloud. Tidak ada seorang pun yang menduga ada kultivator dari benua banteng surgawi yang akan tetap berada di Laut Pil setelah membersihkannya berkali-kali. Dengan pembatasan di sini, tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi di dalam. Bahkan pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa 3 bendera besar telah rusak dan kompas telah berganti pemilik. Pada saat ini, pandangan mereka semua tertuju pada Void Cloud. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada menyaksikan salah satu dari 4 jenius, Void Cloud, memurnikan Laut Pil menjadi pil surgawi. Bahkan Void Cloud tidak menyangka Wang Lin akan kembali setelah pergi. Dia berada di dalam pusaran ke-9 dengan ekspresi serius di wajahnya, dan tangannya membentuk segel, menyebabkan pusaran itu bergemuruh. Pusaran itu dengan cepat menyusut dari ukurannya yang tak berujung menjadi kurang dari 1 juta kaki. Air laut di pil si raksasa dimurnikan menjadi pusaran setinggi 1 juta kaki. Adegan ini membuat bersemangat para penggarap benua setan hijau di langit. Void Cloud mengungkapkan senyuman. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan suara gemuruh ke langit saat budidayanya meletus. Kultivasinya sangat aneh, bahkan pada saat ini, mustahil untuk merasakan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Seseorang hanya bisa merasakan gelombang energi pedang yang kuat. Niat pedang mengelilingi area tersebut. Guru mengizinkan saya datang untuk membentuk pil surgawi dari Laut Pil untuk meningkatkan reputasi saya 1 langkah di atas 3 lainnya. Kemudian, sebagai jenius nomor 1 di benua timur, saya harus pergi ke ibu kota kekaisaran di benua tengah untuk mendapatkan kualifikasi memasuki kuil leluhur. Mata Void Cloud berbinar. Air laut setinggi 1 juta kaki mulai mengembun lagi menjadi 500.000 kaki, lalu menyusut lagi hingga 300.000 kaki. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, hanya area seluas 300.000 kaki yang tertutup air. Rumput laut dan karang terungkap, dan banyak binatang di laut meledak. Bab 1850, Pil surgawi runtuh. Gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh Laut Pil. Void Cloud sangat serius saat tangannya terus membentuk segel yang berbeda. Air laut setinggi 300.000 kaki mengembun lagi menjadi 100.000 kaki. Wajah Void Cloud pucat. Bahkan baginya, ini bukanlah beban kecil. Ketika laut mengembun hingga 100.000 kaki, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah botol giok muncul. Dia menghancurkan botol itu dan setetes cairan emas keluar. Saat setetes cairan emas ini muncul, energi surgawi yang padat muncul. Energi langit begitu padat, rasanya seperti padat. Void Cloud menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangan kanannya. Setetes cairan emas terbang menuju pusaran laut di depannya. Pil laut dibentuk oleh pil surgawi.
Banyak orang mengetahui hal ini. Banyak orang ingin memperbaikinya kembali menjadi pil surgawi, tetapi tidak ada yang berhasil karena mereka kehilangan primernya. Yang primer adalah setetes cairan emas ini. Void Cloud tersenyum. Setetes cairan emas ini sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang ditemukan oleh benua setan hijau setelah mencari selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini dulunya milik pil surgawi yang membuat Laut Pil. Tampaknya, mustahil untuk mereformasi pil surgawi, 100.000 kaki adalah batasnya. Banyak orang harus berhenti di ketinggian 100.000 kaki dan tidak dapat memadatkannya lagi. Air laut akan menyebar dan kemudian kembali menjadi Laut Pil. Tapi kali ini, karena dia, Void Cloud, telah memutuskan untuk bertindak, dia sudah siap sepenuhnya dan tidak akan membiarkan kesalahan apapun. Saya secara pribadi akan menyempurnakan pil surgawi dan menghancurkan penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Ini seharusnya cukup untuk menjadi terkenal di seluruh benua astral abadi. Void Cloud tersenyum dan air di depannya berubah drastis setelah menyerap setetes cairan emas. Laut seakan mendidih dan mulai bergolak hebat. Tiba-tiba menyusut dari ketinggian 100.000 kaki, menembus ambang batas ini, dan berubah menjadi 50.000 kaki, 30.000 kaki, 10.000 kaki. Semakin kecil kondensasinya, semakin kuat pil surgawinya. 10.000 kaki saja tidak cukup. Void Cloud menutup matanya dan niat pedang yang mengejutkan menyebar dari tubuhnya, menutupi pusaran laut. Inilah dia yang sepenuhnya mengintegrasikan akal ilahi ke dalam pusaran laut tanpa menahan apapun. Gemuruh menggelegar bergema. Saat semua pembudidaya di langit menyaksikan, air laut setinggi 10.000 kaki menyusut menjadi 8.000 kaki, 5.000 kaki, 3.000 kaki. Ini belum berakhir, itu dengan cepat menyusut hingga 1.000 kaki. Saat menyusut, pusaran air laut tidak lagi terlihat jelas. Dalam sekejap, setengah pil surgawi mulai terbentuk di dalam. Namun, pada saat ini, tidak ada gangguan yang diperbolehkan, karena ini adalah tahap terakhir dari pemadatan setengah pil surgawi ini. Pil tersebut sangat tidak stabil, dan jika diganggu, kemungkinan besar akan meledak lebih awal. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Inilah sebabnya mengapa benua setan hijau telah membersihkan seluruh Laut Pil, untuk memastikan tidak ada yang salah sebelum Void Cloud bertindak. Namun, karena pembatasan tersebut, tidak ada yang mengetahui keberadaan Wang Lin. Pembatasan ini sekarang menjadi milik Wang Lin. Jika dia ingin menyembunyikan dirinya, maka tidak ada yang bisa mendeteksi dia di dalam formasi. Void Cloud akan berhasil, tetapi pada saat ini, aura muncul dari rumput laut di bawahnya. Aura ini adalah Wang Lin, dan begitu dia muncul, dia mengambil langkah maju. Dia langsung menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di luar air laut setinggi 1.000 kaki yang akan dimurnikan oleh Void Cloud kembali menjadi pil surgawi. Meskipun Wang Lin muncul dengan sangat tiba-tiba, indra ilahi yang tak terhitung jumlahnya mengunci dirinya secara instan. Beberapa orang di langit segera menyadarinya. Ekspresi mereka berubah dan mereka menyerang Wang Lin. Meski cepat, Wang Lin lebih cepat. Dia bergabung dengan batasan tersebut dan muncul di luar air laut setinggi 1.000 kaki yang sedang dimurnikan oleh Void Cloud. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang darah muncul dan menebas. Dia tidak mengiris ke arah Void Cloud tetapi pusaran laut setinggi 1.000 kaki. Berhenti. Raungan mengejutkan datang dari langit untuk menghalangi Wang Lin,
tapi keinginan Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa mereka hentikan. Void Cloud telah memfokuskan dirinya sepenuhnya pada air laut, dan sangat sulit untuk membagi perhatiannya. Wang Lin juga muncul dengan sangat tiba-tiba, waktunya luar biasa. Namun Void Cloud tidak menjadi salah satu dari 4 jenius secara kebetulan. Saat pedang Wang Lin turun, dia benar-benar membuka matanya dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tidak punya waktu untuk terkejut. Dia segera menggigit lidahnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Pada saat yang sama, perasaan ilahi dengan cepat menarik diri dari air laut. Seteguk darah itu segera berubah menjadi bayangan pedang dan bertabrakan dengan pedang darah. Terdengar suara keras saat mereka bertabrakan. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin dan pedang darah itu terlempar ke belakang. Wajah Void Cloud pucat dan bayangan pedang yang terbentuk oleh darah meledak. Itu kamu. Ekspresi Void Cloud sangat tajam dan kesadaran ilahinya dengan cepat menghilang. Setelah akal sehatnya kembali, dia bisa membebaskan tubuhnya untuk melawan Wang Lin. Dia hanya perlu menunda Wang Lin beberapa saat agar ratusan pembudidaya di atas turun. Maka akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk melarikan diri. Tapi Wang Lin sudah menunggu lama, dan dia selalu merencanakan beberapa langkah ke depan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Void Cloud kabur. Dia telah memperhitungkan semua kemungkinan, termasuk waktu yang dibutuhkan para penggarap di atas untuk tiba. Pembatasan ada di tangan Wang Lin, dan dengan kendali Wang Lin, mereka tidak dapat bergabung dengan pembatasan tersebut, mereka hanya bisa terbang menuju Wang Lin. Namun, saat mereka mendekat, batasannya tiba-tiba berubah dari hanya bisa masuk, menjadi hanya bisa keluar. Pembatasan tersebut juga menyusut drastis dan muncul di hadapan ratusan petani yang turun. Ratusan petani melanggar batasan tersebut dan diblokir. Namun dampaknya menyebabkan pembatasan tersebut bergetar dan menunjukkan tanda-tanda putus. Namun, Wang Lin tidak ingin menjebak mereka, dia hanya butuh waktu. Dengan formasi yang menunda mereka, itu sudah cukup. Saat kesadaran ilahi Void Cloud hendak menarik diri dari air, pedang darah Wang Lin terlempar ke belakang. Namun, tubuh asli esensi apinya muncul, menangkap pedang darah, dan menebasnya sekali lagi. Dengan ini, lautan api memenuhi area tersebut, dan waktunya sangat tepat. Itu terjadi langsung setelah serangan pertama, dan meskipun serangan pertama telah gagal, serangan kedua adalah serangan yang sebenarnya. Serangan ini mendekat, mata Void Cloud memerah, dan dia mengeluarkan suara gemuruh saat serangan itu memotong pusaran laut. Ketika pusaran itu dipotong, ia berhenti berputar. Aura destruktif datang dari air laut setinggi 1000 kaki. Aura ini terasa seperti bisa menghancurkan dunia berkali-kali. Itu cukup kuat untuk membunuh semua yang terlihat. Void Cloud masih memiliki sebagian kesadaran ilahi di dalam air laut. Ketika air laut dipotong, aura destruktif menyebar dan perasaan ilahi di dalamnya hancur, menyebabkan dia batuk darah. Dia mundur tanpa ragu-ragu, dan saat ini, dia tidak lagi peduli pada Wang Lin atau air laut. Meskipun dia datang ke sini dengan avatarnya, jika avatar ini mati dan niat pedangnya runtuh, tubuh aslinya akan mengalami pukulan yang sulit untuk dipulihkan. Juga pada saat ini, ratusan petani menyerang dan pasukan puluhan ribu petani gemetar. Mereka merasakan aura destruktif yang dapat memusnahkan semua kehidupan yang menyebar ke segala arah, mengabaikan batasan tersebut. Pil surgawi akan meledak. Dalam sekejap,
Puluhan ribu pembudidaya kehilangan akal sehatnya dan mulai melarikan diri dengan putus asa. Mereka ingin bergabung dengan formasi dan pergi, tetapi dengan Wang Lin yang mengendalikan formasi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa pergi. Wang Lin berbalik tanpa ragu-ragu dan mengambil langkah menuju benua surgawi banteng. Riak bergema dan dia akan menghilang. Namun pada saat ini, air laut setinggi 1000 kaki mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar ke seluruh Laut Pil dan mencapai benua banteng surgawi dan benua setan hijau. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di langit batuk darah dan telinga mereka berdengung. Void Cloud terhuyung dan matanya dipenuhi keputusasaan. Aku tidak akan membiarkan ini pergi. Saat dia meraung, lautan air setinggi 1000 kaki tiba-tiba meledak. Langit terdistorsi, bumi bergetar, dan kekuatan kehancuran yang tak terlukiskan menyebar. Pil surgawi meledak lebih awal. Itu seharusnya meledak di dekat benua banteng surgawi. Itu akan menghancurkan penghalang di sekitar benua banteng surgawi sambil mengguncang fondasinya. Sebagian besar benua banteng surgawi akan hancur dan menyebabkan banyak kerusakan. Namun pada saat ini, pil surgawi meledak di tengah Laut Pil. Akibatnya, benua banteng surgawi bukan satu-satunya yang mengalami kerusakan, benua setan hijau juga menderita. Void Cloud terlalu dekat. Meskipun dia berlari sekuat tenaga, dia masih terlalu dekat dengan kekuatan penghancur. Meskipun niat pedangnya sangat kuat, sebelum kekuatan destruktif ini, dia pingsan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Wang Lin bergabung dengan dunia dan hendak pergi ketika kekuatan penghancur menyapu seperti mulut raksasa yang akan melahap seluruh kehidupan. Saat mendekat, tubuh Wang Lin menghilang sebelumnya. Dimanapun kekuatan penghancur menyapu, bumi runtuh, memperlihatkan kehampaan gelap di bawah. Kekuatan destruktif ini langsung menyapu seluruh Laut Pil, dan Laut Pil pun menghilang. Kemudian kekuatan destruktif itu menghantam benua banteng surgawi dan benua setan hijau pada saat yang bersamaan. Gemuruh, 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 gemuruh. Seluruh benua banteng surgawi bergetar. Suara seperti retakan cermin terdengar dan kemudian penghalang di sekitar benua banteng surgawi runtuh. Benua setan hijau mengalami hal yang sama, gemuruh yang menggelegar bergema saat bumi retak dan gunung-gunung runtuh. Hantu banteng raksasa tampak muncul di atas benua banteng surgawi, dan ia mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara ke arah benua setan hijau. Tak lama kemudian, kalajengking hijau raksasa yang menyelimuti seluruh benua setan hijau mengeluarkan desisan pelan yang menyamai auman banteng raksasa. Bab 1851. Tatanan jiwa. Tak terhitung banyaknya orang di antara puluhan ribu kultivator yang tewas di Laut Pil. Avatar Void Cloud terlalu dekat dan menjadi yang pertama mati. Tidak peduli seberapa kuat niat pedangnya, saat menghadapi ledakan pil surgawi, dia tetap rapuh seperti selembar kertas. Di bawah keruntuhan, seluruh pil si menghilang. Benua setan hijau kehilangan lebih dari puluhan ribu pembudidaya. Sisanya tidak bisa lepas dari kekuatan destruktif ini dan dipenuhi dengan keputusasaan ketika bayangan besar muncul. Bayangan ini tampak seperti manusia, tetapi mustahil untuk melihat penampakan orang tersebut dengan jelas. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyelimuti para penggarap benua setan hijau yang tersisa. Saat kekuatan destruktif mendekat, sosok itu mundur lagi, nyaris menghindari kekuatan destruktif. Kemudian sosok itu menghilang tanpa bekas, namun sebenarnya mereka masih terluka.
Lautan Pil menjadi kosong, dan daratan di dekat Lautan Pil di benua Banteng Surgawi mulai runtuh. Dampaknya menimbulkan badai debu yang akan berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Bumi di benua Setan Hijau juga hancur. Bumi yang hancur terbang ke langit seperti awan dan menyebar jauh dan luas. Untungnya, Pil Surgawi meledak di tengah Laut Pil. Jika lokasinya lebih dekat dengan benua Banteng Surgawi, hal itu akan menimbulkan kerusakan serius pada daratan. Dari sini, orang dapat melihat betapa luar biasa dan misteriusnya asal-usul Pil Surgawi. 3 hari kemudian, kekuatan destruktif dari ledakan Celestial Pil akhirnya melemah hingga menghilang. Namun badai debu yang menyelimuti tepian kedua benua tersebut masih ada. Di pihak benua Setan Hijau, setelah 3 hari hening, mereka tidak mengubah rencana mereka memasuki benua Banteng Surgawi. 3 sekte utama bergabung bersama dan mengumpulkan para murid dan tetua untuk membentuk 70.000 pasukan kultivator yang berbaris menuju benua Banteng Surgawi yang tidak lagi memiliki penghalang. Sebagian dari para penggarap yang telah mencapai tahap Void Tribulan memisahkan diri dari pasukan utama. Lusinan lampu menyala ke depan, mereka adalah garda depan perang ini. Mereka juga merupakan kekuatan yang akan memainkan peran besar dalam perang ini. Benua Banteng Surgawi, pegunungan yang dekat dengan Laut Pil. Gunung-gunung di sini telah runtuh. Langit gelap dan tertutup debu, membuatnya suram. Ada juga deru angin. Angin terdengar seperti jeritan jiwa-jiwa yang kesal, cukup menakutkan untuk mengguncang pikiran. Di dalam kabut, ada gunung yang runtuh dengan seorang pemuda berambut putih duduk di dalamnya. Dia adalah Wang Lin. Saat ini, wajah Wang Lin pucat pasi. Dia menghabiskan 3 hari terakhir untuk memulihkan luka-lukanya. Ada noda darah merah tua di tanah. Dia telah mengeluarkan darah ini karena luka-lukanya. Kekuatan destruktif berada dalam ekspektasi Wang Lin, tapi dia masih terkena gempa susulan. Meski hanya menyapu tubuhnya sesaat, pada saat itu, Wang Lin merasa seperti mendengar suara tulangnya patah, kilatan pecah, dan jiwa asal dihancurkan. Setelah dia tiba di sini, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia batuk darah dan segera pulih. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, jika mereka tidak mati, mereka harus mencari tubuh lain. Namun, dengan tubuh Dao kuno Wang Lin, dia hanya terluka. Pada sore hari ketiga, Wang Lin membuka matanya untuk pertama kalinya dan menarik napas. Dia mengerutkan kening saat debu di udara membuat napasnya terasa pahit. Dia menatap ke langit. Meski hari sudah senja, namun debu membuat matahari dan bulan tidak terlihat. Itu sepadan. Meskipun aku terluka, ketika dia mengatakan dia tidak akan membiarkanku pergi sebelum kematiannya, itu berarti dia mungkin datang dengan avatarnya. Namun, avatar itu sekarang sudah mati total. Kematian avatar akan mempengaruhi tubuh aslinya. Saya hanya tidak tahu seberapa besar dampaknya, seharusnya tidak kecil, dan aku juga mendapatkan ini. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan wajah pucatnya menjadi sedikit merah. Dia kemudian melambaikan tangannya dan terjadilah kilatan cahaya. Sebuah kompas muncul di telapak tangannya. Kompas ini terlihat sangat biasa dan peta Laut Pil telah menghilang darinya. Sebaliknya, itu adalah area di sekitar Wang Lin saat ini. Tidak ada lampu di sana. Serangkaian pembatasan ini misterius, dan setelah saya melahapnya, esensi pembatasan saya akan meningkat, namun, ini masih berguna, jadi tidak perlu terburu-buru untuk melahapnya.
Alasan Wang Lin berani menyembuhkan di sini sebagian karena ini, larangan. Sebelum dia mulai menyembuhkan, dia membuat batasan di sini. Dia membuatnya lebih kecil, yang membuatnya lebih kuat, dan itu hanya memungkinkan orang untuk keluar daripada masuk. Cederaku telah pulih 70% hingga 80%, jadi seharusnya tidak ada masalah. Sekarang esensi airku sudah lengkap, aku harus kembali ke Sekte Jiwa Agung. Saya ingin tahu apakah mereka mendapatkan giok saya. Melihat waktu, itu seharusnya belum tiba, tapi gemetarnya benua banteng surgawi 3 hari yang lalu seharusnya menarik perhatian. Wang Lin merenung sambil berdiri. Matanya bersinar ketika tangan kirinya terulur dan sebuah batu giok muncul di genggamannya. Giok ini terlihat sangat biasa, tetapi berisi rekaman Wang Lin memasuki Laut Pil untuk kedua kalinya, ketika dia menghancurkan 3 bendera, mencuri kompas, memotong pil surgawi, dan membunuh Void Cloud. Itu direkam sampai Wang Lin meninggalkan Pil Si. Wang Lin bukanlah seorang kultivator muda yang tidak tahu apa-apa. Setelah bergabung dengan Sekte Jiwa Agung, dia tahu bahwa pahala adalah metode utama untuk mendapatkan harta, pil, dan metode budidaya dari sebuah sekte. Jika dia menceritakannya begitu saja kepada orang lain akan curiga atau tidak mempercayainya. Metode terbaik untuk membuktikan dirinya adalah, tentu saja, dengan mencatat semuanya dalam sebuah batu giok. Mengenai apakah itu asli atau palsu, hanya dengan melihatnya saja sudah cukup. Setelah merenung sedikit, Wang Lin menghapus adegan saat dia mendapatkan kompas, hanya menyisakan dia yang memotong pil surgawi. Ini sudah cukup. Dengan ini, saya bisa meminta mantra ilusi berlapis-lapis dari banteng hijau terhormat. Wang Lin menyingkirkan batu giok dan kompas. Setelah menghilangkan batasan tersebut, Wang Lin terbang menuju kedalaman benua banteng surgawi. Setelah terbang lebih dari 100.000 kaki, riak bergema dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada jauh dari Laut Pil, di bagian dalam benua banteng surgawi. Dia tidak berhenti sama sekali saat dia terbang ke depan dengan cepat. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Wang Lin tidak jauh dari Sekte Jiwa Agung, tapi ini hanya dari sudut pandang penggunaan spatial bending. Kalau ada yang mau terbang, masih butuh waktu beberapa bulan. Ini juga terjadi jauh di dalam benua banteng surgawi. Ada pegunungan di mana-mana dan rumput hijau menutupi daratan. Daerah ini sama sekali tidak terkena dampak dari lautan pil. Bagaimanapun, benua banteng surgawi terlalu besar, dan area yang terkena dampak ledakan di Laut Pil hanya sebagian kecil. Selama jeda antara spatial bending, Wang Lin akan duduk di atas Raja Nyamuk, yang dengan cepat terbang ke depan. Selain menggunakan spatial bending, dia duduk di punggung Raja Nyamuk dan pulih. Setelah lebih dari setengah bulan, ia pulih hingga 80% atau 90%. Cedera yang tersisa tidak berarti apa-apa. Pada hari ini, ketika Wang Lin sedang terbang, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya menyipit. Di hadapannya, ada beberapa kilatan cahaya hantu. Ada bangau kertas hitam di dalam lampu ini. Burung bangau kertas ini terbang ke arah yang berbeda, dan bahkan lebih cepat dari Wang Lin, menghilang dalam sekejap. Untungnya, ada yang melewati Wang Lin, dan saat hendak menghilang, Wang Lin menggunakan mantra stop untuk menghentikannya beberapa ratus kaki. Jauhnya, dia melambaikan tangannya dan itu terbang ke tangannya.
Perasaan ilahinya memasuki bangau kertas dan sebuah suara yang kuat tiba-tiba bergema di benaknya. Benua setan hijau sedang menyerang. Laut Pil telah dihancurkan dan begitu pula penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Pasukan mereka akan segera tiba. Sekte jiwa hebat dan sekte Guiyi mengeluarkan perintah jiwa. Semua sekte harus menyegel sekte mereka, dan semua pembudidaya siap tempur akan berkumpul di 7 titik kunci di benua banteng surgawi yang diciptakan bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin melonggarkan derek kertas dan menghilang dalam sekejap tanpa jejak. Wang Lin merenung sambil melihat ke langit di depannya dan memikirkan banyak hal. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan tidak lagi memikirkan semua pikiran aneh yang muncul di benaknya. Dia menenangkan diri, duduk di punggung Raja Nyamuk, dan terbang. Saat Wang Lin sedang dalam perjalanan kembali ke sekte besar, pada hari ke-20 setelah ledakan, puluhan penggarap Void Tribulan dari benua setan hijau tiba sebagai tim pendahulu. Tujuan mereka adalah untuk mengkonsumsi para penggarap langkah ketiga di benua banteng surgawi dengan segala cara. Semakin banyak mereka membunuh, semakin besar peluang kemenangan. Sekitar 1 bulan di belakang mereka, pasukan 70.000 pembudidaya benua setan hijau menutupi langit dan perlahan maju. Di belakang pasukan 70.000 pembudidaya ini, ada bayangan pedang menakutkan yang perlahan mengikuti dengan niat pedang yang menakutkan. Ini adalah pedang emas kuno, dan di atas pedang itu duduk seorang pria muda berbaju biru. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya dan dia hampir sangat tampan. Dia tenang, tapi wajahnya agak pucat saat dia melihat ke benua banteng surgawi yang jauh. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia telah menghancurkan avatar saya dan memaksa tingkat kultivasi saya turun ke tahap awal Void Tribulan. Kami akan perlahan-lahan mengatasi dendam ini. Pedang emas kuno di bawahnya memancarkan aura yang sangat mulia, dan bayangan raksasa lapis baja emas berjubah kekaisaran muncul di belakang pedang. Sosok ini sangat besar dan memancarkan aura kuno. Pedang ini luar biasa. Bab 1852. Spekulasi. Wang Lin bingung tentang satu hal, perasaan aneh yang dia rasakan saat melihat burung bangau kertas. Entah itu benua setan hijau atau benua banteng surgawi, mereka semua adalah anggota klan surgawi. Sekte dari 2 benua mungkin telah saling membunuh sebelumnya, tetapi untuk menyempurnakan Pil Seal untuk membuka benua lain dan menyerang membuat Wang Lin memiliki pemikiran lain. Masalah ini bukan masalah dendam pribadi antar sekte, tapi perang nyata. Menarik, saya harap spekulasi saya tidak menjadi kenyataan. Jika tidak, semakin banyak orang yang meninggal, semakin sedikit hubungan yang saya rasakan dengan klan surgawi. Jika ini benar-benar hanya karena dugaanku, maka ini benar-benar membuat hati seseorang merinding. Entah itu benua setan hijau atau benua banteng surgawi, mungkin Wang Lin merenung dalam diam sambil duduk di belakang Raja Nyamuk. Dia memikirkan banyak hal, tentang bagaimana Sekte Jiwa Agung telah meninggalkannya 3 hadiah dan bagaimana banteng besar yang terhormat mengatakan bahwa leluhur generasi pertama telah meramalkan kedatangannya. Ada tujuan besar dalam semua ini. Tujuan ini sangat penting bagi Sekte Jiwa Agung dan benua setan hijau. Oleh karena itu, benua iblis hijau melancarkan serangan kecil yang tak terhitung jumlahnya di benua banteng surgawi. Kali ini, mereka berusaha keras untuk memurnikan Laut Pil agar bisa masuk ke dalam benua banteng surgawi. Oleh karena itu, bertahun-tahun yang lalu,
Sekte Jiwa Agung pindah ke sini. Nenek moyang pertama dari Sekte Jiwa Agung meramalkan perubahan di masa depan, semua demi rahasia yang telah lama tersembunyi ini. Wang Lin diam-diam merenung dan membuka telapak tangannya. Seseorang kecil muncul di tangannya dan dia memandang orang kecil itu. Setelah sekian lama, dia tidak menggunakannya untuk meramalkan perubahan di masa depan tetapi menutup telapak tangannya untuk menyimpannya. Jadi bagaimana jika aku mengetahuinya sebelumnya? Dengan mantra Dao saya tidak bisa meramalnya. Nenek moyang lama meninggalkan saya 3 hadiah, dan salah satunya adalah ramalannya sendiri. Saya kira dia tahu saya akan mempertanyakannya dan memberi saya sebuah jawaban. Wang Lin tersenyum dan dia tidak menggunakan hadiah itu. Dia tidak perlu tahu caranya, dan dari petunjuk, dia menemukan beberapa spekulasi. Sekarang dia hanya perlu memastikannya sampai dia menemukan jawaban sebenarnya. Wang Lin pandai dalam hal semacam ini, atau dia bisa mengabaikan perang di sini dan pergi lebih awal. Setelah 10 hari, Wang Lin muncul di luar Sekte Jiwa Agung. Saat dia muncul, beberapa sinar cahaya terbang ke arahnya. Wang Lin merasa Sekte Jiwa Agung tampak dalam kabut dan diselimuti distorsi. Semburan niat membunuh yang membuat pupil matanya mengecil berasal dari distorsi. Niat membunuh ini tidak ditujukan padanya, itu hanya bagian dari formasi perlindungan di sekitar Sekte Jiwa Agung. Distorsi menyelimuti sekte tersebut, sehingga mustahil untuk melihat ke dalam. Wang Lin merasa Sekte Jiwa hebat sedang dalam mode pertempuran. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus, dan itu agak menindas. Ini hanyalah perasaan Wang Lin saat melihat ini. Seharusnya itu benar, atau bisa juga hanya ilusi. Sinar cahaya mendekati Wang Lin. Ada kehati-hatian dan niat membunuh di dalam sinar cahaya. Namun, setelah niat membunuh ini terlihat jelas oleh Wang Lin, perlahan menghilang, tetapi mereka masih waspada. Beberapa sinar cahaya berubah menjadi 7 orang sebelum Wang Lin. Di antara 7 dari mereka, ada 2 tetua dari Sekte Jiwa Agung, dan 5 lainnya adalah murid. Penatua Wang, maaf telah menyinggung perasaanmu. Salah satu tetua pernah berbicara dengan Wang Lin. Dia telah mengamati pertarungan Wang Lin dan Yan Lu. Salah satu tetua menggenggam tangannya dan perlahan berkata, benua setan hijau telah membuka penghalang benua banteng surgawi saya dan leluhur telah memberi. Entahkan kami untuk menutup sekte tersebut. Setiap orang yang kembali, terlepas dari apakah mereka tetua atau murid, atau status mereka, harus diperiksa secara ketat sebelum memasuki sekte tersebut. Tetua lainnya juga menggenggam tangannya pada Wang Lin. Setelah mereka melihat Wang Lin memasuki lantai 7 dan 8 berturut-turut, sangat sedikit orang di Sekte Jiwa Agung yang mau menyinggung perasaannya. Kelima murid di samping mereka berdua menundukkan kepala. Mereka sesekali melirik Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu langsung dengan Wang Lin. Tidak masalah. Ini adalah masa perang, jadi seharusnya seperti ini. Wang Lin mengangguk sambil tersenyum dan tidak keberatan. Melihat Wang Lin tersenyum, kedua tetua itu sedikit santai. Kecuali terpaksa, mereka benar-benar tidak ingin berada di sisi buruk Wang Lin. Jika mereka harus mengalami situasi yang tidak menyenangkan karena perintah dari sekte, itu tidak sepadan. Melihat betapa santainya Wang Lin, keduanya pun tersenyum dan semakin ingin berteman dengan Wang Lin. Penatua Wang, tolong ambil tokenmu.
Kemudian tandai dengan akal ilahi Anda untuk memverifikasi jiwa asal Anda dan kemudian teteskan setetes darah untuk memverifikasi tubuh Anda, kata salah satu tetua sambil menggenggam tangannya. Wang Lin mengangguk dan tangan kanannya mengulurkan kekosongan. Token yang dia gunakan untuk memasuki Soul Scripture Pavilion muncul. Dia menandainya dengan akal ilahi dan kemudian meneteskan setetes darah sebelum melemparkan token itu ke kedua tetua. Salah satu tetua mengambil token itu, membentuk segel, dan kemudian menunjuk ke batasan di belakangnya. Tekanan kuat melonjak dan menyerang Wang Lin. Itu langsung menyapu seluruh tubuhnya. Pikiran Wang Lin bergetar. Dia jelas merasakan tekanan ini sangat aneh. Peran utamanya adalah untuk mengusir kelebihan jiwa asal atau indera ilahi pada Wang Lin. Ia bahkan menilai seberapa baik jiwa asalnya menyesuaikan diri dengan tubuhnya. Metode ini digunakan untuk menilai identitasnya. Kemudian tekanan mengunci token. Baru setelah melakukan verifikasi 2 langkah barulah tekanan tersebut perlahan hilang. Hanya pada saat inilah kedua tetua itu benar-benar santai. Mereka mengembalikan token itu kepada Wang Lin dan salah satu dari mereka tertawa. Penatua Wang, maaf atas masalah ini. Anda dapat memasuki batasan dan kembali ke sekte. Kami masih bertugas, jadi kami harus kembali dan tidak bisa menemani Penatua Wang. Saya harap Penatua Wang mengerti. Jika orang lain bersikap sopan padanya, maka dia tentu saja akan sopan kepada mereka. Dia telah menjadi sarjana besar di dunia mimpi, jadi dia secara alami memiliki temperamen misterius padanya. Dia tersenyum dan menggenggam tangannya pada keduanya. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba menanyakan sesuatu. Apakah sesuatu terjadi di sekte baru-baru ini? Kedua tetua itu saling memandang. Salah satu dari mereka berbisik, 7 hari yang lalu, ada seorang kultivator benua setan hijau yang mencoba untuk berbaur dengan sekte Jiwa Agung. Dia ditemukan oleh Penatua Sudongde dan segera dibunuh. Leluhur tua sangat marah dan kemudian, pada titik ini, tetua tersenyum pahit dan pergi setelah menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung dan kemudian terbang ke sekte jiwa hebat. Perasaan tertekan menjadi semakin kuat. Seluruh sekte Jiwa Agung dipenuhi dengan sinar cahaya saat para murid terbang di antara berbagai puncak. Beberapa bahan pemurnian berukuran besar yang mungkin terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan dipindahkan secara manual oleh para pembudidaya di antara berbagai puncak. Ada juga sejumlah besar murid di beberapa gunung ramuan besar yang mengumpulkan ramuan herbal dan mengirimkannya ke beberapa tetua spesialis alkimia untuk mulai memurnikan pil. Ada berbagai fluktuasi budidaya yang datang dari banyak gunung. Jelas bahwa para tetua semuanya berkultivasi secara tertutup untuk menjaga diri mereka pada puncaknya untuk menyelesaikan tugas yang akan diberikan sekte tersebut. Semua puncak di sekte itu ramai, di samping gunung api Wang Lin, yang tidak memiliki gerakan atau suara apapun. Ketika dia menoleh, dia melihat Fan San Meng duduk tak bergerak di guanya. Wang Lin merenung sedikit dan melambaikan lengan bajunya. Dia tidak kembali ke gunungnya sendiri tetapi menuju ke kedalaman sekte, tempat leluhur tua Banteng Hijau berada. Salam, Penatua Wang. Murid Dao Burning Peak menyapa Penatua Wang. Murid Brea Ken Peak menyapa Penatua Wang. Sepanjang jalan, semua murid yang melihat Wang Lin berhenti untuk menyambutnya sebelum kembali ke tugas mereka. Wang Lin tidak berhenti, dia hanya mengangguk sambil terbang. Budidayanya tidak biasa, sehingga menarik perhatian para tetua yang ia lewati.
Namun, setelah mereka melihat bahwa itu adalah Wang Lin, mereka semua menarik kesadaran ilahi mereka. Tak lama setelah itu, Green Heavenly Peak muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin berteleportasi dan muncul di luar puncak surgawi hijau. Dia menggenggam tangannya ke arah puncak dan berbicara dengan tenang. Wang Lin meminta untuk menyambut banteng hijau terhormat. Green Heavenly Peak tampak berbeda dari sebelumnya. Sekarang tertutup oleh lapisan tipis kabut hijau. Setelah Wang Lin berbicara, kabut bergerak, memperlihatkan sebuah celah. Masuk, suara Green Bull yang terhormat bergema. Wang Lin tidak ragu untuk menyerbu ke dalam pembukaan. Setelah dia masuk, kabut menutupi bukaannya. Wang Lin mengikuti kabut dan tiba di Green Heavenly Peak. Di sana, dia melihat banteng hijau terhormat duduk di kejauhan dengan jiwa asal kokoh yang tampak seperti orang kecil di telapak tangannya. Orang kecil ini sedang bersujud kepada yang terhormat Green Bull. Wang Lin berdiri di samping dan diam-diam menatap orang kecil di telapak tangan yang terhormat Green Bull. Sesaat kemudian, si kecil bersujud 6 kali berturut-turut dan terlihat lelah. Green Bull yang terhormat menutup telapak tangannya dan orang kecil itu menghilang. Saya telah mendapatkan giok Anda. Hal ini akan dianggap sebagai suatu prestasi. Green Bull yang terhormat perlahan membuka matanya dan menatap Wang Lin sambil tersenyum. Benua setan hijau telah mengalami banyak konflik kecil dengan benua banteng hijau saya, tapi ini pertama kalinya mereka melakukan sesuatu yang begitu besar. Mereka sebenarnya menemukan cara untuk memurnikan Laut Pil. Masalah ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Benua setan hijau memiliki 3 sekte besar, dan nenek moyang mereka semuanya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan saya. Namun, hal itu tidak menjadi masalah. Aku sendiri yang bisa melawan mereka berdua. Mata Green Bull yang terhormat menunjukkan cahaya dingin. Baginya yang berinisiatif mengatakan ini, itu berarti apa yang dia lihat melalui Soul Eye Dao tidak baik. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia duduk di hadapan yang terhormat Green Bull. Dia memandang yang terhormat Green Bull dan tiba-tiba berbicara. Saya ingin ilusi berlapis-lapis di lantai 9 paviliun kitab suci jiwa. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.